Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas. Terdengar, Pak. Ya, Kalau mayoritas dengar, kemudian ada beberapa yang tidak dengar, itu berarti perlu dipastikan apakah pendengarannya terganggu atau tidak, gitu ya. Ya Allah, Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, Bapak, para peserta PPG yang sudah mengabdi bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun dalam dunia pendidikan dan baru pada kesempatan kali ini mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengikuti PPG sebagai salah satu bukti bahwa ibu bapak sudah dinyatakan sebagai guru profesional, atau ibu bapak mohon yang masih lupa mematikan suara agar dikontrol. Ada yang agak lupa dia. Masalahnya nanti kadang-kadang yang terdengar itu diskusinya tentang uangnya kurang, harga ikan mahal gitu kan. Kalau yang lain terdengar itu tidak salah. Masih bisu sarang. Atau coba Pak siapa ya? Pak Rajaluddin. Pak Rajaluddin bisa saya buatkan jadi co-host, Pak. Sinyal Bapak baguskah di sana? Sinyalnya ya lumayan juga Pak, bagus, tapi kadang juga putus-putus. Oh ya, kira-kira sinyal siapa yang bagus yang bisa saya jadikan co-host? Jadi kalau ada yang agak-agak ini berisik, itu bisa dimatikan sama dia gitu. Karena kadang-kadang ada yang tidak sadar, tiba-tiba mic-nya itu terbuka terus. Pertengkaran terjadi terus gitu kan. Jadi dia lupa lagi matikannya gitu. Kira-kira siapa yang jaringannya bagus yang bisa jadi saya jadikan co-host. Jadi ada nanti yang misalkan agak berisik itu bisa di-mute-kan. Pak Wahyudi bisa kira-kira? Atau ibu-ibu? Bu Siti Timah? Apakah bisa dijadikan co-host? Sinyalnya kurang bagus, Bapak. Oh ya, siapa kira-kira ini volunteer ini? Agar maksudnya kita tidak terlalu terganggu. Pak Rahmat Karsono bisa jadi co-host, Pak? Saya Pak, Ini siapa nih? Amran Eka Pak. Amran Eka, sudah di Pak Amran Eka. Nama Zoom-nya apa, Pak? Amran Pak, Amran. Oke, Pak Amran, ini saya jadikan co-host ya, Pak. Baik Pak, siap Pak. Oke. Oke, sudah saya jadikan co-host.
Nah, Ibu Bapak, pada hari ini kita bercerita tentang pedagogi. Ada dua sebetulnya, sebetulnya ada empat, tapi yang akan dilihat itu utamanya itu adalah profesional. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan yang kita sebut sebagai kemampuan pedagogi. Nah, tapi ada juga yang kita sebut sebagai kepribadian. Jadi kompetensi guru itu ada empat. Nah, yang akan kita lihat pada hari ini itu terkait dengan pedagogi. Kalau dia profesional, itu berarti sejauh mana kemampuan ibu bapak memahami tentang sesuatu atau terkait dengan keilmuannya. Jadi kalau ibu pakar di bidang akidah akhlak, itu berarti ibu sudah profesional. Tapi kemudian ada hal yang dibutuhkan oleh seorang guru, yaitu bagaimana kemudian mengatur, menjadwalkan, dan sebagainya, maka kita sudah mulai berbicara tentang apa yang disebut dengan pedagogi. Nah, kalau kita lihat, saya share dulu sebentar. Oke. Bisa dilihat tampilannya Ibu Bapak? Alhamdulillah bisa Bapak dosen. Alhamdulillah. Oke. Kalau alhamdulillah bisa, kadang-kadang ada yang bilang alhamdulillah tidak bisa gitu kan. Di alhamdulillah itu banyak variasinya. Oke. Coba saya buatkan dalam bentuk slide. Nah, pedagogi itu, maka tujuan kita berbicara tentang modul pedagogi itu kita hari ini mencoba menjelaskan konsep dasar, kemudian karakteristik, kemudian ada sinteks dari berbagai metode pembelajaran, ada yang disebut dengan problem-based learning atau yang kita sebut sebagai PBL. Kemudian yang kedua ada yang kita sebut sebagai PJBL atau Project Based Learning. Kemudian ada yang disebut dengan DBL atau Differentiation Based Learning. Serta ada yang kita sebut sebagai TPAC atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Kemudian ada pembelajaran berbasis Deep Learning yang mencakup Mindful Learning, Meaningful Learning, and Joyful Learning. Jadi yang di sini ini yang penuh dengan full ya. Yang terakhir itu kalau dia namanya full berarti full itu, nah itulah dia full. Nah dalam bahasa Inggris maka full itu disebut dengan penuh. Jadi kalau dia si full itu, dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai malu. Jadi kalau dia full itu berarti penuh dengan malu. Kira-kira ya. Nah, sekilas saya sebagaimana Ibu Bapak sudah tahu semuanya berdasarkan modul. Nama saya itu adalah Muhammad Rasid Ritonga, PhD, lahir di Tanjung Medan. Itu ke kabupatennya dulu Labuhan Batu, tapi sekarang itu menjadi Labuhan Batu Selatan, tepatnya di Sumatera Utara. S1 saya itu di IAIN Sumatera Utara Medan dulu, kemudian melanjutkan studi S2 di University of Mysore, itu tepatnya di India. Jadi pernah satu saat teman saya nanya, kenapa kuliahnya ke India? Karena saudara kita banyak di India. Saya bilang, lah dari mana ceritanya saudara kita banyak di India? India itu banyak markakan. Jadi karena kita di Indonesia juga banyak kannya, jadi kita secara konsep itu bersaudara. Kalau di sana ada Shah Rukh Khan, kemudian Salman Khan,
Kalau di Indonesia itu kan ada sunatkan, mandikan, kemudian sholatkan, kemudian kapankan. Jadi secara nama kita dekat dengan India, saya bilang. Kemudian 2013, alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu dosen dari seluruh Indonesia untuk mengikuti namanya program RP, itu Academic Recharging for Islamic Higher Education, tepatnya di Jerman. Kemudian 2015, alhamdulillah terpilih kembali dari seleksi yang namanya short course, Research Methodology berstandar internasional, untuk belajar di Aga Khan University, tepatnya di London, Inggris. Kemudian 2016, saya mendaftar beasiswa di bawah Kementerian Agama, namanya sekarang BIP. Dulu namanya Mora Scholarship, kemudian melanjutkan S3 di 2028 di University of Canberra, tepatnya di Australia. Kemudian selesai di tahun 2024 dan pada hari ini dipercayakan sebagai wakil dekan bidang akademik di Fakultas Tarbiyah IAIN Langsa. Nah, seharusnya hari ini materinya itu diisi oleh Bapak Dekan. Cuman karena Bapak Dekan tadi ngasih kata sambutan, jadi akhirnya materi beliau dilimpahkan ke saya. Karena saya wakilnya, maka wakil harus bilang siap. Nah, maka kemudian sayalah yang hadir pada hari ini. Ya, begitulah singkat ceritanya. Kalau panjang ceritanya, nggak selesai nanti materi kita ya. Nah, kalau saya lihat dari apa yang di layar ini, saya lihat dan saya yakin wajah-wajah ini itu sudah menunjukkan wajhatu wajhiyya lillazi fatarat samawati wal ardh. Nah, itu sudah adalah kelihatan hawa-hawa surganya, dan mudah-mudahan tak lama lagi itu sudah menjadi guru profesional dengan gelar GR. Tapi jangan kegeeran ya, karena kadang-kadang orang begitu GR itu kaya pun udah bertambah gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat sebenarnya dalam modul pedagogi itu, maka yang akan kita lihat itu ada PBL, berarti Problem Based Learning. Jadi pemecahan masalah. Meskipun sebenarnya masalah itu, sekarang kalau kita lihat hari ini, itu kan sudah banyak penyelesaiannya. Bahkan kalau kita berjalan sebetulnya di jalan-jalan itu sudah disebutkan mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi sebetulnya masalah ibu bapak itu selama ini sudah teratasi. Nah, itulah yang disebut dengan iklan pegadaian. Indahnya seperti surga, tapi sesudah selesai kita keluar dari situ, seolah-olah kita masuk neraka. Jadi berubah langsung dunianya. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya adalah apa yang disebut dengan problem-based learning and project-based learning. Jadi kalau kita lihat secara definisi, maka problem-based learning itu adalah metode pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah nyata. Jadi kalau masalahnya enggak nyata, enggak usah Ibu pecahkan. Karena memang enggak akan bisa terpecahkan. Atau simulasi, di mana siswa berkolaborasi untuk menganalisis dan mencari jawaban atau solusi terhadap itu. Selama ini memang yang kita lakukan itu, yang terlihat selama ini itu adalah pemecahan masalah keuangan. Nah, pemecahan masalah keuangan tadi itu, itulah yang diiklankan oleh Pegadaian. Meskipun sebenarnya masalahnya tak terpecahkan. Nah, Ibu Bapak mungkin ketika berada di dalam kelas itu menghadapi banyak jiwa-jiwa. Ada yang jiwa-jiwa sekarat, ada yang jiwa-jiwa penuh dengan semangat, ada yang jiwa-jiwa yang
kayaknya kalau dia tidak hadir di sekolah itu akan membawa kenikmatan tersendiri gitu. Nah, itu adalah bagian dari dinamika yang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, memang tantangannya itu akan semakin besar lagi. Kenapa? Ketika kemudian misalkan siswa gagal, maka yang dikejar itu adalah gurunya. Nah, terbalik dengan kalau dia di tingkat universitas. Kalau di universitas ketika mahasiswanya gagal, maka dosennya dianggap sebagai dosen killer. Jadi persepsinya terhadap guru dan dosen itu agak sedikit berbeda gitu. Nah, maka kalau kita lihat PJBL itu terkait dengan penugasan siswa untuk membuat produk, kemudian membuat laporan, atau mereka mempresentasikan itu sebagai hasil akhir dari pembelajaran. Nah, penekanannya pada proyek yang relevan dan keterampilan manajemen waktu. Kalau kita lihat dari sisi PJBL, maka PJBL itu terkait dengan pemilihan masalah, kemudian ditentukan dulu topik utama pembelajarannya, tapi pembelajaran topiknya itu harus memicu investigasi. Investigasi itu keingintahuan untuk mengetahui apa sesungguhnya yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua, harus kemudian melakukan analisis masalah, yaitu memahami dan mengevaluasi masalah untuk menemukan solusi yang tepat. Nah, berikutnya baru kemudian ada pembentukan kelompok siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dalam lingkungan sosial. Kemudian mengumpulkan data relevan dari berbagai sumber, kemudian baru melakukan evaluasi solusi, menilai keefektifan solusi terhadap permasalahan yang diberikan. Nah, kalau kita terkait dengan akidah akhlak, maka kalau kita lihat implementasinya dalam pemilihan proyek misalkan, maka yang kita lihat itu basisnya terhadap nilai-nilai agama. Jadi ada kejujuran, ada toleransi, ada tanggung jawab. Nah, relevannya itu harus relevansinya terkait dengan kehidupan sehari-hari dan menarik bagi siswa. Nah, selama ini mungkin kita membuatkan topiknya itu bukan yang sesuai dengan keinginan siswa, tapi sesuai dengan keinginan guru. Maka terjadi gap di sana. Nah, maka kehidupan siswa dengan guru itu sangat berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembentukan kelompok. Kelompok itu harus dibuat dalam bentuk yang heterogen, dalam kemampuan dan karakter agar saling melengkapi. Jadi kalau dia homogen, itu nanti yang terjadi adalah misalkan ibu bapak buat anak-anak yang sama-sama pintarnya. Karena sama-sama pintarnya berarti dia menjadi homogen. Tapi harus dibedakan antara homo dan homogen ya, beda tuh. Nah, kalau dia yang homogen itu berarti dia sama, karakteristiknya sama. Apakah kecerdasannya sama, apakah kemudian latar belakangnya sama, atau kemudian status sosialnya sama, maka itu disebut sebagai homogen. Yang harus dilakukan itu adalah bagaimana kemudian orang yang jauh lebih pintar itu bisa membantu temannya yang kurang pintar secara akademik. Nah, itu dia kemudian kenapa kemudian harus digabung antara beberapa variasi siswa. Nah, masalahnya sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia itu banyak orang yang pintar, tetapi kemudian ketika orang yang pintar disatukan di satu tempat, itu jadi ohon jadinya. Kenapa? Karena egois dia. Nah, itulah kenapa kata si Jack Ma itu, ada yang tahu Jack Ma? Jack Ma itu adalah pengusaha sukses dari China yang mendirikan Alibaba. Nah,
keberhasilan Jack Ma itu dalam pengakuan beliau itu bukan karena Jack Ma-nya yang sangat luar biasa, tetapi kemampuan Jack Ma untuk mengumpulkan orang-orang pintar tetapi bisa bekerja sama. Selama ini yang terjadi itu ketika banyak orang pintar, itu egonya tinggi-tinggi. Yang si A bilang enggak harus seperti ini, yang si B bilang harus seperti ini, makanya enggak kelar-kelar dia. Nah, maka kemudian variasi menjadi penting. Jadi disarankan untuk heterogen. Nah, heterogen itu beda dengan oksigen ya. Kalau di oksigen itu biar kita bisa hidup. Kalau heterogen berarti itu bervariasi. Jadi campur-campur lah dia kan. Nah, kemudian kalau kita lihat tidak hanya membiarkan anak-anak itu berdiskusi, tetapi kemudian harus mengikuti atau difasilitasi oleh guru. Maka bimbingan guru itu menjadi penting. Nah, saya ingat dulu ketika kami sekolah, itu biasanya guru datang ke dalam kelas, kemudian ambil buku, kemudian disuruh mencatat tugas, kemudian selesai, pulang. Nah, itu berarti tidak ada fasilitasnya di sana. Yang ada itu adalah anak-anak diminta untuk belajar sendiri. Tapi saya yakin ibu bapak kan tidak ada yang begitu masuk kelas, ngasih tugas, lantas pergi ke kantin. Kalau dari wajah-wajahnya saya yakin nggak ada. Ini nggak tahu saya, nggak ada betulan atau memang nggak ada, nggak tahu kita. Karena nggak ada itu ada dua, ada nggak ada betulan, ada yang memang nggak ada gitu. Jadi macam-macam lah itu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat di Project Based Learning atau PCPL itu sinteks itu tahapan. Jadi kalau ada orang bilang sinteks itu berarti tahapan dari awal sampai akhir dari proses pembelajaran. Kalau kita lihat problem based learning and project based learning itu, maka kalau kita lihat di sini masalahnya harus autentik. Berarti masalah autentik itu nyata. Jadi misalkan kalau ibu bapak misalkan bercerita tentang coba tuliskan pengalaman Anda selama berada di bulan. Kira-kira itu autentik apa enggak? Enggak. Masuk kita ke dalam kelas, kita bilang sama anak, oke, anak-anak hari ini coba tuliskan pengalaman Anda selama di bulan. Kira-kira itu autentik enggak? Enggak. Tidak. Tidak. Kenapa dia tidak autentik? Tidak nyata. Karena tidak Nyata. nyata. Kemudian misalkan kita membuat tugas anak-anak, kita kan lagi ada di dalam bulan suci Ramadan. Lantas cobalah kalian diskusikan pertemuan kalian dengan malaikat Jibril. Kira-kira autentik enggak tuh? Tidak, Pak. Tidak autentik. Tidak autentik. Nggak ada autentiknya kan? Tetapi kalau kemudian kita bilang diskusikan bersama teman Anda bagaimana cara melakukan sholat duha. Kira-kira itu autentik tidak? Itu nyata. Nyata. Langsung dipraktikkan. Ya, autentik. Iya. Autentik? Autentik. Kalau itu saya tanyakan ke anak TK. Oh, tidak. Kalau anak TK tidak, Pak, harus dibimbing. Nah, berarti kan sesuatu yang autentik itu tidak berlaku secara general. Tidak bisa semuanya yang nyata itu nyata untuk semua orang. Nah, maka kalau begitu adalah yang kita sebut dengan konteks. Sehingga kemudian sesuai dengan siapa peserta didiknya. Nah, ini kadang-kadang guru, biar kelihatan dia pintar, dia mencoba membuat soal yang siswanya tidak bisa jawab,
dan bahkan dia sendiri pun kadang-kadang pusing menjawab. Itulah hebatnya itu. Itu kalau di kuliah udah sering. Dosen itu biar nampak dia hebatnya itu, dibuatlah soal kepada mahasiswa yang dia sendiri pun belum tentu bisa jawab. Nah, itu berarti dia tidak sampai kepada amin, cukup pada walad dolin. Aminnya nggak sampai dia. Itulah itu. Nah, kemudian kalau begitu dia harus nyata, kemudian kompleks dan terbuka untuk analisis. Kemudian harus ada keterampilan berpikir kritis, analisis sintetis, kemudian evaluasi informasi. Kenapa berpikir kritis? Karena kalau dia berpikir kritis, maka anak-anak itu nanti akan terbangun cara berpikirnya. Nah, selama ini kan kadang-kadang kita cuman menyuruh mereka menghafal. Ketika menghafal, sebutkan syarat-syarat atau rukun haji misalkan. Nah, akhirnya itu tidak ada pikiran kritisnya, tetapi cukup dengan menghafal saja. Tetapi kemudian kalau kita kasihkan misalkan kasus, ketika Anda hanya punya uang Rp1.000, sementara tanggal masih tanggal 27. Uang yang akan didapatkan berikutnya akan ada di tanggal 1. Apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira itu mengundang orang berpikir enggak? Berpikir. Pasti Iya, mengundang berpikir. orang berpikir. Terutama bagi ibu-ibu ketika dapat ultimatum dari suaminya di tanggal 28. Nah, uang yang ada tinggal 10.000. Ayah tidak mau tahu, pokoknya itu urusan mama. Nah, maka kemudian mulailah berpikir. Kira-kira apa yang harus dibeli 1.000, apa yang harus dibeli 2.000, atau apa yang harus dibeli 3.000. Kalau bapak-bapak gampang, dia cukup silaturahmi, pinjam dulu cepet, agar silaturahmi tidak terputus. Nah, makanya karena konsep itu sehingga kemudian ketika orang meminjam, maka itu sudah dianggap silaturahmi. Jadi pinjaman itu sekarang sudah berubah, konsepnya dari utang menjadi silaturahmi. Nah, kemudian kalau kita lihat, maka berikutnya adalah pemanfaatan sumber belajar. Nah, maka harus ada sumber belajar yang kemudian dilakukan secara kritis, kemudian ada refleksi, evaluasi pembelajaran dan hasil proyek. Jadi beda antara kalau dulu setiap disebut dengan kata refleksi, maka kita itu diurut-urut. Tarik kita, kaki kita ditarik-tarik lah, apanya yang ditarik-tarik lah, dan sebagainya. Tetapi refleksi yang dimaksudkan dalam proses pembelajaran, kita melihat kembali kira-kira yang sudah kita lakukan itu sudah sangat baik atau masih banyak kekurangannya atau harus ada yang dimodifikasi. Maka itu namanya refleksi. Jadi refleksi itu berbeda dengan refleksi yang ada dengan harga 20.000. Beda ya? Nah, ini baru ada yang bergabung, saya lihat dari Papua, saudara kita dari Papua, saya ada di Aceh. Jadi lengkaplah kita ini dari Papua hingga Aceh ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya, itu langkah-langkah PBL itu pengenalan masalah otentik oleh guru. Nah, kemudian siswa bekerja dalam kelompok, kemudian siswa mencari informasi dan solusi, kemudian pengembangan dan presentasi, kemudian evaluasi. Kalau kita lihat dari langkah-langkah ini, maka ini yang disebut sebagai student center. Jadi student center itu adalah, kalau kita lihat di awal tadi kan guru hanya masuk di bagian awal. Sesudah itu kemudian anak-anak bekerja. Itulah orientasi dalam pendidikan itu sebetulnya. Jadi biarkan mereka bekerja sehingga mereka yang berkembang. Ini kadang-kadang kita punya siswa tapi yang berkembang kitanya gurunya.
berkembang ke samping kiri dan ke samping kanan karena sudah mulai obesitas. Nah, maka yang harus dilakukan itu harus seperti itu. Nah, contoh PDL dalam akidah akhlak itu apa? Ibu bapak kan ini di grup akidah akhlak ya? Ya Pak. Akidah akhlak. Ya. Iya, Pak. Kelihatan tampilannya antara guru-guru yang ada di akidah akhlak dengan yang di olahraga. Memang kelihatan beda, kan? Apa bedanya, Pak? Kayaknya tidak saya sebutkan pun Bu Siti kayak ini udah tahu bedanya itu kan? Tua-tua Pak. Nah, Tahu, Pak. Sudah muncul perbedaannya, Pak. nah, Oh sepuh Pak. gimana? Siapa tadi yang bilang tadi yang muncul perbedaannya itu? Ya itu Bulat-bulat ya terlihat. Pak. Kalau guru-guru agama itu sedekahnya banyak karena selalu tersinggung kan gitu. Kalau olahraga itu biasanya Geraknya banyak. Ototnya yang banyak. gerakannya banyak. Jadi senyumnya sedikit ya. Jadi kalau kita lihat karena kan kita ini guru agama ini kan sedekah senyum itu adalah sedekah. Nah, karena ada dua sebetulnya senyum itu, ada yang sedekah, ada yang ngejek juga sih. Cuman biasanya tidak tahu kita itu apakah kategori sedekah atau tidak. Nah, kemudian kalau kita lihat contohnya, contoh kalau misalkan tentang kejujuran, maka diskusi tentang dilematis kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada yang minta volumenya dinaikkan, padahal kayaknya volume saya ini udah habis. Kalau di sini Kedengaran. Hah? Kedengaran, sudah Pak. bagus, sudah bagus. Karena kalau saya tidak pakai ini karena kegiatan ada di dalam, jadi suara orang itu nanti yang muncul bukan suara saya. Ini agak terkendala secara teknis ya. Atau mungkin tadi ada yang minta dibuatkan volumenya atau volume dari komputernya coba di setel Pak. Bu Farida, diidekan volume yang dari laptop Ibu. Mungkin karena sinyal juga. Ya, Sangat sinyal itu juga termasuk salah satu yang terjadi ketika online. Iya. Udah jelas kok Pak. Oh, udah, oke. Nggak jelas, Pak. Apanya yang jelas, Bu? Suaranya. Suaranya lah, Pak. Entah yang lain pula nanti yang jelas, tidak tahu juga kita kan. Nah, kemudian misalkan kalau tentang kejujuran, maka diskusi tentang dilematis kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini terutama misalkan, terutama misalkan ketika Ibu Bapak kan masih ingat ada beberapa cerita tentang debt collector yang datang ke rumah seseorang yang kemudian anaknya itu bilang mama tidak ada. Nah, kemudian diketok pintunya. Assalamualaikum. Yang keluar anaknya. Kemudian anaknya itu ditanya, mama ada Cik? Lantas anak itu bilangnya apa? Kata mama nggak ada Bang. Nah itu. Nah, kadang-kadang kan menjadi dilematis. Kenapa? Pada saat yang bersamaan itu adalah kejujuran, tetapi kemudian kalau kita mengatakan yang sesungguhnya itu bisa meninggal orangnya. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Contoh, ketika kemudian ibu bapak datang ke dokter, lantas dokternya itu sangat jujur sekali dengan kondisi ibu bapak. Lantas dibilang dokternya, menurut analisis saya Pak, 3 bulan lagi selesai Bapak. Kira-kira Bapak itu akan mati 3 bulan berikutnya atau sebelumnya? Saya berpikir bisa mati sebelum 3 bulan itu. Gitu. Sesaat langsung mati. Nah, itu kan jadi salah satu dilema. Jujur itu kan harus menyampaikan apa adanya. Tetapi pada konteks-konteks tertentu, apakah kemudian jujur itu bisa
dilogikakan seperti yang tadi. Nah, itu kan jadi masalah tuh. Nah, berarti kan orang akan berpikir, oh enggak, saya enggak akan sampaikan secara langsung, tapi saya akan sampaikan secara pelan-pelan misalkan. Nah, itu salah satu yang mengajak kita berpikir apa yang harus kita lakukan. Kemudian ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Siswa merancang program kebersihan sekolah misalkan. Kemudian pembuatan surat atau kartu ucapan untuk orang tua. Kemudian analisis kasus untuk kasus konflik dan penyusunan pesan damai. Nah, kemudian pendekatan yang berikutnya itu adalah apa yang kita sebut sebagai pendekatan differentiation based learning. Jadi berarti pembelajarannya itu didasarkan pada perbedaan. Nah, kalau dia konsepnya, maka materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Jadi kata kuncinya dalam DBL itu berarti kemampuan dan minat siswa. Jadi jangan kemudian menyamaratakan antara si A dengan si B. Kenapa? Karena di dalam rumah sendiri, kan ibu bapak rata-rata sudah punya anak ini kan? Atau ada yang punya anak tapi tidak punya suami? Atau ada punya anak tapi tidak punya istri? Kan nggak ada kan? Semuanya punya anak rata-rata, atau mungkin ada beberapa yang belum menikah mungkin ya. Nah, semoga teman-teman kita yang belum menikah itu segera menikah dan mendapatkan berkah. Amin. Berjodoh di situ, Pak. Ternyata hanya ada 2 yang mengaminkan, berarti hanya 2 yang belum kayaknya. Yang lain itu belum kedua lagi. Oh, itu yang urusan bapak-bapak itu kalau masalah belum yang kedua itu ya. Karena katanya simpanan istri itu membuat suami bahagia. Sebaliknya, kira-kira apa sebaliknya itu? Simpanan suami jadi malah petaka. Itu dia. Simpanan istri membuat suami bahagia, tapi simpanan suami itu buat masuk neraka. Nah, itulah dia. Jadi sama-sama simpanan, cuma jenisnya beda. Kan gitu. Nah, maka di dalam keluarga kita sendiri ada anak yang sukanya sayur. Nah, ada anak yang satu lagi sukanya daging. Kemudian anak yang satu lagi itu daging dan sayur. Berarti sebagai orang tua kita kan harus mengakomodir itu. Tidak mungkin tiap hari kita kasih sayur, sementara yang satu sukanya makan daging. Nah, itulah dia pembelajaran berdiferensiasi tadi. Ya, karena kalau kita terus-terusan kasih daging, maka anak yang suka sayur itu akan protes. Nah, pertanyaan sederhananya, kira-kira kalau kambing itu membuat emosi kita semakin tinggi atau tidak? Iya, menaikkan emosi semakin tinggi. Itu kalau kambing ya? Iya. Kalau tempe? Tempe menurunkan mungkin itu. Menurunkan ya? Tambah pintar, Pak, karena protein. Enggak, maksudnya ini terkait dengan emosi. Emosi. Kira-kira kalau tempe itu menaikkan darah tinggi atau tidak? Kambing itu menaikkan darah tinggi atau tidak? Tempe. Enggak. Tempe enggak. Kambing tempe. iya. Oke, kalau kambing iya. Kira-kira yang emosinya lebih parah itu nanti, apakah orang yang tiap hari makan kambing atau tiap hari makan tempe? Tiap hari makan tempe. Tiap hari makan tempe. Kira-kira rasa emosinya siapa yang lebih kencang itu? Makan tempe. Ya, meskipun normatifnya tempe itu tidak meningkatkan kadar emosi. Tapi karena tiap hari dikasih tempe, ngamuknya lebih luar biasa dari yang tiap hari makan kambing kan?
Nah, itu Iya. dia. Oke. Bosan mungkin. Ya. Seperti Akhirnya MGG, Pak, tempe terus jadi bosen. Tapi kalau NGG di tempat anak saya itu ada ayamnya, ada buahnya, itu macam-macam. Saya lihat karena dia sering foto kan. Ya, hari ini makan ini, ya hari ini makan ini gitu. Tapi tahu kalau di tempat lain. Tempe itu Kalau di- wajib, Pak. Oh ya. Jadi bosen, anak jadi marah. Oke. Nah, maka kalau begitu disesuaikan dengan kemampuan dan minat siswa. Kemudian pembelajarannya Alamak, itu nampak tak ada. haruslah beragam. Anak Kenapa? aja. Beragam karena memang tadi siswanya itu cukup bervariasi Anak sama lah. dengan anak-anak tadi. Boleh. Nah, kemudian produknya siswa itu diberikan kebebasan untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam berbagai format. Itu berarti kita tidak bisa langsung memberikan kata salah setiap penjelasan dari siswa. Kenapa? Karena kalau kita langsung mengatakan ini salah, maka mereka akan secara psikologi itu akan tertekan. Kemudian suasana kelasnya harus dibuat inklusif dan adaptif. Jadi inklusif itu berarti semua orang merasa terakomodir di dalam kelas. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai guru itu kita tidak peduli dengan anak-anak itu. Ada enggak kira-kira ibu bapak di dalam kelas itu yang tiap hari cuman yang dipanggil itu hanya 5 nama anak saja? Si Andi, si Abdul, si Wati, dan si Rita, dan si Reni. Ada enggak? Tidak, semua dipanggil, Pak. Nah, tapi dalam proses pembelajaran ada enggak yang cuma 3 nama aja yang selalu dipanggil? Tidak juga sih. Ada, Pak. Biasanya Nah, yang aktif. Ada Kalau- Pak, karena dia itu selalu yang aktif belajar. Nah, Iya. saya dulu ini pengalaman pribadi saya waktu kecil ya. Waktu kecil itu, waktu misalkan di SMP dan sebagainya, itu kadang-kadang saya merasa saya kok nggak ditanya. Enggak? Itu saya merasa begitu gitu loh. Saya kok nggak ditanya, kok dia aja yang ditanya. Kan sering kadang-kadang secara tidak sadar anak-anak itu saling menggosip di luar. Yang satu bilang, ibu tuh asal masuk, dia aja yang ditanya. Kita nggak pernah dipanggil, dia aja yang ditanya. Kenapa? Itu berarti kita tidak melakukan pendidikan secara inklusi. Kenapa? Karena tidak semuanya kita sahut. Ibu bapak itu sama dengan ketika ada kumpul-kumpul. Lantas ibu bapak tidak dipanggil, itu merasa kecil hati enggak? Iya. 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 Nah, itulah dalam Iya. pendidikan itu semuanya harus terakomodir. Tapi secara tidak sadar kita merasa cuman dia yang bisa, maka dia aja yang dipanggil. Nah, padahal dalam konsep pedagogi, maka itu sebetulnya membuat pembelajaran itu menjadi diskriminasi. Kenapa? Karena dia aja yang dipanggil. Nah, itulah dia. Kenapa? Karena kita guru ini kan cenderung yang paling kita hafal itu adalah orang yang paling bandal, kemudian orang yang paling pintar, kemudian orang yang paling rajin, orang yang paling kotor, yang paling semua yang kita ingat. Iya, betul, Pak. Dan maka yang akan selalu dipanggil itu adalah orang yang paling rapi dan paling pintar. Padahal orang-orang yang paling bandal tadi ternyata itu masa depannya jauh lebih cerah. Karena mereka pada satu hari nanti ternyata menjadi anggota-anggota dewan. Begitu Amin. ketemu lagi, kan kau yang paling bandal dulu. Iya, sekarang saya udah jadi anggota dewan. Nah, itulah dia. Nah, maka kemudian harus beragam, kemudian suasananya inklusif, adaptif, kemudian evaluasi yang dilakukan itu metodenya sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian ada strategi ditekankan pada pendekatan yang mendukung keberagaman siswa. Kenapa? Karena dia berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu berarti kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan karakteristik siswa kita. Sehingga tidak bisa
setiap mengajar itu ibu pakai metode ceramah. Kenapa? Karena anak-anak itu bisa jadi ada yang visual. Visual itu kalau dia ditunjukkan gambar langsung lengket di kepalanya. Ada juga yang auditory. Auditory itu begitu dia dengar itu langsung lengket di kepalanya. Itu berarti anak itu begitu dia dengar suara itu berarti dia akan mengingat. Ada yang harus punya gerakan dia, harus pindah ke sana, harus pindah kemari. Nah, itu berarti kinestetik. Berarti kalau kita datang tiap hari menampilkan gambar, itu hanya cocok untuk anak yang visual dan belum tentu cocok untuk anak yang kinestetik maupun yang Auditory. auditory. Makanya kemudian harus berdiferensiasi. Itulah dia itu. Makanya berbeda. Karena dia berbeda, pendekatannya juga menjadi berbeda. Nah, kemudian kalau dia praktik implementasi DBL itu, ini nanti Ibu Bapak baca sajalah yang bagian ini karena nanti slide-nya ini insya Allah akan dikirim ke Google Drive. Jadi diferensiasi konten, berarti materinya, ada prosesnya itu tadi, ya visual, auditory, kinestetik, pendekatan muridnya seperti mind mapping, ceramah, permainan peran, diferensiasi produk, diferensiasi lingkungan belajar. Nah, maka kemudian ada yang sekarang kalau kita lihat itu kan ada yang membawa siswa itu belajarnya itu di luar kelas, ada yang outdoor, ya. Nah, maka gara-gara outdoor itu muncullah lagu Tor itu kan. Nah, itu kemudian menjadi populer di Indonesia dan semuanya akhirnya hafal lagu Tor itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada lingkungan belajarnya berbeda, ada asesmen formatifnya, integrasi akidah akhlak dalam kehidupan nyata, penugasan berbagi pilihan, kemudian kolaborasi pemecahan masalah, kemudian umpan balik personal, dan penggunaan teknologi. Nah, kemudian kalau kita lihat pendekatannya, maka ini sinteks itu berarti langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu kalau kita lihat dalam implementasinya, komponen utamanya itu adalah pemahaman terhadap siswa. Pemahaman terhadap siswa itu apa? Kita sebagai guru itu harus tahu gaya belajar siswa kita. Harus tahu minatnya apa, kemudian kemampuannya apa. Lantas pertanyaannya, Pak, banyak kali yang harus dikerjakan itu, Pak. Harus tahulah kita siswanya, harus tahulah hobinya, memang itulah tugas mulia kita itu, Bu. Itulah sebetulnya tanggung jawab guru itu luar biasa sekali. Tapi kan nggak cocok sama uang yang saya terima tiap bulan. Makanya kemudian adalah namanya PPG. Agar kemudian bertambahlah umur dan bertambahlah kesehatan mental dan dompet kita. Gitu. Jadi karena pemerintah itu sadar sebetulnya tugas guru itu udah hampir seperti tugas malaikat. Kenapa? Karena kita mencoba melahirkan anak-anak yang berakhlakul karimah. Kan luar biasa nih. Sementara ada yang dulu saya dengar itu hanya dapatkan 150.000 sebulan, ada yang 300.000 sebulan, tapi sekarang alhamdulillah itu sudah disamaratakan kayaknya ke angka minimal 2 juta. Saya tidak tahu apakah ibu bapak semua sudah berada di standar itu, tapi itu bagi yang honorer ya. Ada dulu yang malah kita dengar itu dapatnya hanya wallahu a'lam bishawab. Jadi udah mengabdi bertahun-tahun, nggak pernah dapat apa-apa kecuali ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasihnya itu kadang-kadang dapatnya ada 2. Satu ketika dia mengabdi, yang kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia tidak ada lagi, terima kasih lah. Nah, maka karena tanggung jawab yang cukup berat bagi seorang guru, maka kemudian
dicobalah untuk membantu secara finansial guru-guru. Nah, sampai hari ini kita di Langsa itu sudah, ini adalah batch 4, tapi sebetulnya batch kita hanya 3 batch untuk tahun ini karena batch sebelumnya itu ada yang mapel umum dan kita tidak penyelenggara untuk yang mapel. Nah, kemudian kalau kita lihat fleksibilitas pembelajarannya, kontennya, kemudian ada prosesnya, kemudian ada produk, kemudian ada pengamat, pemberi tantangan, pemberi. Nah, kalau dia DBL, maka kenali siswanya, itu penilaian awal bisa dilakukan observasi wawancara, tentukan tujuan pembelajarannya sesuai dengan kurikulum, desain pembelajaran yang fleksibel, siapkan berbagai sumber belajar, kelompokkan siswa, implementasikan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, refleksi. Nah, kemudian kalau kita lihat contoh penerapannya pada akidah akhlak itu, kejujuran misalkan, maka dipresentasi kontennya, proses dan produk untuk berbagai tingkat pemahaman, kemudian bersyukur, pendekatan berbeda sesuai gaya belajar siswa, misalkan toleransi, pembelajaran berbasis analisis, diskusi dan karya kreatif, kemudian pembelajaran berbasis TPL dalam akidah akhlak dapat dikontekstualisasikan dengan kearifan lokal, yaitu nilai, tradisi, dan praktik budaya masyarakat setempat. Nah, strategi DPL itu dipresensi konten, dipresensi proses, produk, kemudian lingkungan, kemudian integrasi bahasa daerah. Jadi memanfaatkan peribahasa lokal untuk mengajarkan nilai-nilai akhlak. Kemudian ada pembelajaran dilakukan di tempat bersejarah atau situs dan sebagainya. Sehingga kemudian dia menjadi berbeda secara lingkungan. Nah, kemudian yang berikutnya ada TPACK atau yang kadang-kadang disebut sebagai TPEC. Jadi TPEC itu kalau masa saya kecil itu dipakai untuk menghapus kalimat yang salah. Itu kami menyebutnya sebagai TPEC. Ya, mana TPEC-nya? Nah, itu. Tapi kalau di sini TPEC itu digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu kalau kita lihat di TPEC itu adalah technological, berarti ada teknologinya, pedagogikal, berarti dalam dunia pedagogis, kemudian ada content knowledge, berarti ada kemampuan, pemahaman, pengetahuannya di sini. Nah, model ini memungkinkan guru memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mendukung metode pengajaran dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Nah, konsep utama TPEC itu perancangan pembelajaran berarti kita menyusun strategi yang menggabungkan teknologi dengan pedagogi dan konten secara seimbang. Kata kuncinya itu harus ada teknologinya, kemudian harus ada pedagoginya, kemudian harus ada kontennya. Kemudian implementasinya berarti kita mengoptimalkan penggunaan teknologi agar relevan dengan konten dan cara mengajar. Nah, kemudian evaluasinya itu menilai dampak teknologi terhadap efektivitas pembelajaran, keterlibatan siswa dan hasil belajar. Pembelajaran berbasis teknologinya menjadikan teknologi sebagai alat bantu pendidikan. Ingat, teknologi itu alat bantu pendidikan. Nah, integrasi teknologinya memastikan teknologi digunakan dengan tepat sesuai kebutuhan konten dan pedagogi. Nah, kalau kita lihat di sini, maka sebetulnya apakah yang terkait dengan dunia digital itu sudah kita integrasikan dalam pembelajaran kita? Apakah misalkan Ibu Bapak ada yang pakai kuisis dalam pembelajarannya? Ada yang pakai kuisis dalam pembelajarannya? Ini mungkin di Papua atau bukan, di tempat lain udah ada yang azab. Kira-kira ada yang udah pakai kuisis?
atau pakai Google Form atau pakai Kahoot. Nah, itu atau sudah ada yang menggunakan slideshow atau proyektor. Nah, itu berarti bagian dari teknologi. Oke. Kemudian kalau kita lihat TPACK, maka Project Based Learning, pembelajaran interaktif, kuis, Kahoot, Quizzes, kemudian media sosial, kemudian Instagram dan Facebook. Dan kalau ini saya yakin Ibu Bapak yang di terakhir ini Instagram dan Facebook itu sudah dipakai kan? Sudah dipakai itu kan? Masalahnya apakah dipakai untuk pembelajaran atau untuk konsumsi pribadi, itu tidak tahu kita. Tapi saya yakin Ibu Bapak semua sudah pakai Facebook dan Instagram. Nah, cuman tidak tahu kita apakah itu digunakan untuk pembelajaran atau untuk, hai guys, hari ini lagi masak nih. Nah, gua lagi masak sayur ini, sayur ini, sayur ini, sayur ini. Atau, hai guys, lagi unboxing kiriman nih dari Shopee. Nah, itu. Tapi yang jelasnya saya yakin Ibu Bapak sudah menggunakan teknologi-teknologi sejenis. Nah, tinggal sekarang bagaimana diintegrasikannya ke dalam dunia pendidikan. Nah, kemudian kalau kita lihat media sosial, kemudian ada ini JPEG juga, perencanaan pembelajaran, pengenalan materi, dan sebagainya. Kita sampai jam berapa nih? 12.15 Pak. 12.15. Jam 12.15. Ini sudah hampir jam 12. Kemudian kita lihat deep learning. Deep learning itu menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan holistik, di mana siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga terlibat secara emosional, kognitif, dan sosial. Terlibat secara emosional itu yang gimana? Yang anak-anak itu secara pribadi itu ada dalam pembelajaran itu. Jadi bukan emosi. Karena sekarang ini kadang-kadang kalau ditanya, bagaimana hubungan ibu guru, bapak guru dengan siswa? Kami punya hubungan yang sangat emosional, Pak. Maksudnya, dia emosi, saya emosi. Gitu. Jadi bukan itu maksudnya. Tapi yang sama-sama pendekatan bahwa dia berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi bukan sama-sama emosi maksudnya ya. Nah, kemudian ada mindful learning, itu berarti anak-anak itu harus sadar dan dia tahu bahwa dia sedang mengikuti proses pembelajaran. Kemudian ada meaningful learning, itu berarti informasi baru dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya. Sehingga pembelajaran itu menjadi relevan dan aplikatif. Kemudian ada joyful learning, berarti suasana pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan keterlibatan dan motivasi intrinsik siswa. Nah, teorinya itu kalau dia mindful learning itu dari Langer, dan kalau kognitif sosial itu dari Bandura, kalau dia flow itu dari Csikszentmihalyi. Kemudian kalau meaningful itu ini pakarnya, joyful learning itu dari ini pakar-pakarnya. Nah, kemudian kalau kita lihat implementasinya, maka di mindful learning itu siswa kita itu diajak untuk merenungkan nilai-nilai akhlak melalui zikir, refleksi, jurnal pengalaman sehari-hari, teknik mindfulness Islami untuk meningkatkan kesadaran dan fokus pada pembelajaran. Meaningful learning itu materinya dihubungkan dengan kehidupan nyata seperti studi kasus, proyek sosial, diskusi konteks akidah dengan isu sosial. Pembelajaran berbasis pengalaman membantu siswa memahami relevansi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Joyful learning itu menggunakan permainan edukatif, drama, kisah inspiratif, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ibu bapak, misalkan ada permainan di Kahoot, itu anak-anak biasanya cukup senang. Di Quizzes juga cukup senang. Kenapa? Karena mereka akan berlomba menebak dan sebagainya. Dan itu membuat mereka itu terlibatnya itu cukup aktif. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan di bagian berikutnya deep learning itu, ini langkah-langkahnya nanti, berarti guru menentukan, menetapkan tujuan dan sebagainya, dimulai dengan doa, siswa berdiskusi, kemudian siswa melakukan refleksi, membaca hadis dan sebagainya,
dan sebagainya. Ini nanti dibaca saja. Kemudian pendekatan dan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Jadi konsep utamanya adalah profesionalisme dan etika, pengembangan diri dan refleksi, aspek klinis dan psikoterapeutik, kemudian ada pengelolaan emosi dan stres, kemudian pemanfaatan dan penilaian kinerja, kemudian metode supervisi. Itu konsep utamanya. Kemudian kalau langkah-langkahnya itu mengidentifikasi ini di perencanaannya, itu berarti kebutuhan guru melalui asesmen awal, menentukan tujuan supervisi yang jelas dan spesifik, memilih model supervisi yang sesuai dengan konteks sekolah, menyusun jadwal yang realistis dan fleksibel. Kemudian pelaksanaannya dilakukan dulu observasi untuk mengetahui kekuatan dan tantangan, wawancara, analisis data, pemberian umpan balik, kolaborasi antara supervisor dan dalam merancang pembelajaran. Itu kalau terkait dengan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, maka evaluasinya, kemudian ada tindak lanjutnya, kemudian ada penerapan dalam materi tauhid. Nanti ada perencanaan, ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Nah, kemudian kalau dia pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus, itu memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus itu dilindungi oleh undang-undang, di mana semua anak berkebutuhan khusus itu harus mendapatkan akses pendidikan yang setara dalam lingkungan yang mendukung dan terintegrasi dengan anak-anak lainnya. Konsep utamanya kebijakan pendidikan inklusif, praktik pembelajaran inklusif, dukungan dari berbagai pihak, lingkungan belajar inklusif. Oh ya, sebelum saya lupa, Ibu Bapak, kira-kira bagi yang bisa mendokumentasikannya sembari kita jalan terus, itu tolong difoto, dokumentasi. Nanti mohon dikirimkan di grup, ya. Tapi jangan di grup Innalillahi ya, di grup kita di Akidah Akhlak 3 ya. Nah, jadi siapa yang udah bisa melakukan screenshot atau mengambil foto, mohon didokumentasikan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dukungan dari berbagai pihak, lingkungan belajar yang inklusif. Nah, kemudian kalau kita lihat berkebutuhan khusus lagi, maka di sini ada penyesuaian kurikulum, ada strategi pengajaran inklusif, kemudian ada ini dia pendekatan multisensori. Jadi ada media visual, alat bantu konkret, role playing, simulasi, keterampilan sosial dan moral, peer scoring, di mana siswa reguler membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Metode Islaminya ada storytelling, hafalan, pemanfaatan media digital, lingkungannya ada ruang kelas inklusif dengan tata cara yang nyaman, interaksi kolaboratif, penilaian berbasis proses, pilihan evaluasi, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini komponen utamanya pendekatan pedagogisnya, ada rencana pendidikan individual. Kenapa? Karena sebetulnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini itu sebetulnya harus diajar oleh guru-guru yang memang guru berkebutuhan khusus. Nah, untuk anak yang berkebutuhan khusus, tapi karena banyak hal terkait tantangan terhadap kebutuhan ini, maka sementara banyak kita lihat sekolah-sekolah yang punya anak ABK, tetapi kemudian gurunya bukan guru yang dilatih untuk mengajar anak ABK. Itu karena banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Nah, kemudian kalau kita lihat di topik 6-nya juga, ini nanti dibaca. Kemudian kalau di 7, ini karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Nah, ingat bahwa kita sama-sama tahu bahwa Gen Z dan Alpha itu berbeda, sangat berbeda sekali. Jadi kalau sekarang itu anak-anak itu bahasanya OTW, BTW, KTW, APP, apa-apalah di situ bahasanya sekarang itu kan.
yang kadang-kadang kita berpikir apakah kita sudah berada di planet yang lain atau enggak gitu. Nah, ibu bapak mungkin sudah juga melihat baik dari siswanya atau anak sendiri yang kalau ibu bapak nanya itu jawabannya cuma sedikit saja. Udah, enggak. Nah, kemudian udah dicuci, sudah. Kenapa enggak disusun? Karena perintahnya cuma disuruh cuci. Nah, karena disuruh cuci, maka nggak ada yang lain selain dicuci sama dia. Itulah gaya-gaya anak sekarang itu. Kenapa kemudian tidak dibersihkan? Karena tadi kan cuma disuruh kumpul. Nah, dikumpulkan udah selesai gitu. Nah, itu adalah bagian dari fenomena Gen Z kita pada hari ini. Artinya pendekatannya tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan ketika kita kecil dulu. Kalau waktu kita kecil dulu, guru kita jalan di jalan, itu hilang semua anak-anak di jalan. Nggak ada lagi yang berani belajar di jalan, yang main-main di jalan. Nah, kata orang kalau di si Gontor dulu, Gontor Ponorogo itu, sepeda ustadznya aja nampak, itu udah ketar-ketir siswanya. Itu dulu. Sekarang, kalau ibu bapak jalan, di tengah jalan itu malah disuit-suit sama siswanya. Suit. Nah, halo bapak, halo ibu, kemana sih pak? Udah begitu gayanya. Maka memang itu karakternya. Nah, mau kita paksakan seperti kita dulu, itu sudah hampir tidak mungkin gitu. Maka pendekatan yang kemudian harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Mungkin kalau di usia-usianya saya, kemudian ada Pak Safran, itu mungkin mengalami itu. Gitu. Jadi kalau dulu itu alis kayak di zaman Rasul, alis Umar saja jatuh, itu semua orang takut. Baru alisnya, belum Umarnya gitu. Nah itulah itu. Itu zaman dulu. Kalau sekarang nggak ada. Malah kita disuit-suit sama anak-anak tuh. Bapak. Nah itulah beda antara dunia dulu dengan dunia sekarang. Maka karakteristiknya itu, kenapa? Karena mereka sekarang sudah multitasking, pembelajarannya mereka maunya lebih mandiri, kemudian sensitif, kemudian komunikasinya mereka itu inginnya cepat. Makanya sekarang Shopee itu luar biasa sekali penggunaannya. Jadi sebentar-sebentar anak-anak itu cara belanjanya juga tidak lagi manusia ke manusia, sudah pakai online dan sebagainya. Dan itu ternyata guru-gurunya juga itu terpapar. Karena seringkali mahasiswa-mahasiswa saya itu sebentar-sebentar notifikasi Shopee-nya bunyi. Shopee. Nah gitu kan. Nggak Shopee aja dia. Karena memang begitulah dunia mereka sekarang itu. Nah, kemudian kalau kita lihat berikutnya karakteristiknya, maka yang harus kita lakukan adalah harus ada integrasi teknologi, pembelajaran aktif dan interaktif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran personalisasi. Nah, kemudian kalau kita lihat karakteristiknya, kemudian kolaborasi dengan dunia nyata, ini bisa kita lakukan, pengembangan karakternya bisa kita lakukan lewat ini. Kemudian evaluasi kreatifnya bisa dilakukan lewat yang seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah guru profesional era digital dan artificial AI. Nah, maka kalau begitu, kecerdasan buatan ini harus digunakan untuk pembelajaran sehingga pembelajarannya menjadi efektif, interaktif, dan personalisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini adalah konsepnya. Kemudian guru profesional kalau dia terkait dengan akidah akhlak, berarti personalisasi pembelajaran, menyelesaikan masalah, pembelajaran adaptif, kemudian interaktif, nah kemudian game, edukasi, kemudian pemanfaatan data, peningkatan efisiensi guru. Nah, itu kalau kita lihat dari apa yang harus kita pahami ketika menghadapi ujian yang namanya ujian pengetahuan. Nah, kemudian Ibu Bapak sebelum ini maka saya ingin mau share lagi. Ada satu lagi. Jadi kita sudah panjang lebar bercerita. Oke. Ini kita coba lihat, ini ada contoh soal, kira-kira terlihat tidak Ibu Bapak?
Sudah Terlihat terlihat. lihat? Iya, sudah. Oke. Nah, ini coba kalau misalkan kita lihat ini adalah contoh kasus. Bisa dibaca? Bisa. Nah, kalau gitu cobalah dibaca, kemudian kira-kira apalah jawabannya. Inilah uniknya kita di Indonesia ini. Nah, di sana sudah azan, di sini belum azan. Kita di sini azan maghrib, di Papua sudah hampir subuh gitu ya. Bersambung-sambung. Oke, kira-kira kalau ini kasusnya, kira-kira apalah jawabannya ini? E. Yang E. 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 Guru Pak. membagi siswa ke dalam kelompok, memberikan absen E ke itu. kelompok, memberi sumber Bagi Al-Quran, siswa hadis, ke dalam kelompok. lalu menugaskan mereka menulis kasus salah paham pendapat, mendiskusikan solusi dengan model. Nggak bisa. Jadi apa jawabannya? E, Pak. Kata Mak. orang. Ya. Oke. Pokoknya ini itu enggak tahu kita. Betulan atau itu kan macam-macam lah itu. Betulan itu, Pak. E, Pak, betul. Oke. Kira-kira maka kalau kita lihat di sini, nah dalam pembelajaran PAI kelas 11 di SMA 1 Kediri mengajarkan materi hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir. Guru memilih pendekatan PBL. Nah, kemudian memanfaatkan teknologi digital, menyiapkan kasus nyata. Seorang remaja yang sering berkata, kalau sudah takdir, untuk apa berusaha? Kankah semua sudah ditentukan oleh Allah? Guru ingin agar siswa tidak hanya berdiskusi, tetapi juga menggunakan teknologi untuk mencari data, membandingkan pandangan ulama, lalu membuat kesimpulan mengenai hubungan usaha manusia, takdir, dan keyakinan akan hari akhir. Langkah aktivitas guru PAI yang tepat dalam merancang pembelajaran sesuai PBL dan integrasi teknologi adalah guru menghadirkan kasus tersebut dalam bentuk podcast audio, kemudian lalu meminta siswa membuat refleksi pribadi tertulis tanpa adanya proses pencarian data atau diskusi kelompok. Kenapa ini salah? Karena tidak ada proses pencarian. Tanpa adanya proses pencarian. Dan guru menampilkan cuplikan berita digital tentang pelajar yang salah memahami konsep takdir. Kemudian mengerahkan siswa mencari penjelasan melalui aplikasi tafsir dan hadis online, serta membimbing mereka menyusun solusi bersama dalam forum diskusi daring. Kira-kira kenapa ini kurang sesuai? Nah, itu ada forum diskusi daring. Tanpa ada penyelesaian masalah yang terstruktur. Oke, ini mencari penjelasannya sudah. Kemudian membimbing mereka menyusun solusi bersama. Diskusi ya bersama. Nah, kemudian diskusinya daring. Kenapa kurang cocok dia? Diskusi daring kan di kelas.
Kalau Oh iya, PBL, kayaknya itu, Pak. kalau PBL itu harus online atau harus offline? Offline. Mohon maaf ya, Offline. saya sekalian minum. Ya, Silakan, Pak. Silakan, Pak. Kira-kira gimana? Offline. harus offline. Offline, Pak. Offline. Harus offline. Kalau daring itu tipek. B jawabannya. Mana? Kalau diskusi daring itu biasanya pakai tipek, Pak. Tipek. Atau tipek, Ya, ya. Karena ada teknologinya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian ini kan kalau kita lihat cuplikan berita digital. Digital ini kira-kira ini dengan tipeknya atau enggak nih? Satu. ada Kemudian satu. Ada. yang kedua, salah memahami konsep takdir. Siapa yang salah? Pelajar. Pelajar. Belajar. Nah, kemudian mengarahkan siswa mencari penjelasan. Anak-anak itu sudah dianggap memang salah, gitu ya. Iya. Nah, kemudian yang ketiga, guru membagikan slide ringkasan materi tentang takdir dan hari akhir. Lalu menugaskan siswa menjawab soal latihan pilihan ganda di aplikasi kuis digital tanpa mengaitkan dengan kasus nyata. Guru membagikan slide. Kira-kira yang kurang pas di sini mana? Tanpa Tanpa mengaitkan dengan kasus mengaitkan nyata. dengan kasus nyata. Iya, kasusnya itu nggak nyata. Dunia itu dunia maya dan semua yang di maya-maya itu selalu indah, kan? Iya. Jerawat tak ada, apapun tak ada, semuanya indah gitu. Begitu ketemu sama orang aslinya, ternyata selama ini ketemunya di dunia maya. Kemudian guru menayangkan video motivasi tentang pentingnya berusaha, kemudian meminta siswa menuliskan kesimpulan secara individu, mengumpulkannya melalui aplikasi pembelajaran tanpa kegiatan problem solving berbasis kelompok. Mana kata kuncinya ini? Tanpa Kegiatan problem solving. berbasis Kegiatan problem. Berarti kira-kira yang mana lah? Yang mana lah yang betul itu? Guru membagi siswa ke dalam kelompok dalam akses ke digital. Karena yang A sudah salah, B sudah salah, yang C sudah salah, D sudah salah, yang tidak ada lagi yang lain kan? Nah itulah. Ya, Pak. Jadi kata orang banyak cara menjawab itu, bisa dijawab misalkan dengan kancing baju, itu bisa juga pegang, nah, itu kan paling mudah. Yang kedua katanya yang paling panjang. Nah cuman yang tadi itu kayaknya panjangnya sama semua, repot kita kalau udah begitu kan. Nah kemudian yang ketiga itu tutup mata, yakinkan dengan jiwa katanya. Nah itulah itu katanya. Oke. Yang berikutnya adalah guru di SMA Harapan Bangsa. Kira-kira ini apa jawabannya? Ini pakai DBL ya? Guru PAI di sekolah pembahasan sedang membahas materi tentang Tadi ya langsung aja jawab. Pada hari akhir guru menekankan bahwa ini bodohnya mendorong Sudah ketemu jawabannya? Sudah. Apa jawabannya? A. Pak. Pak. Guru bagi siswa menjadi kelompok. Atau ada yang A, B, C, D, E gitu. Pak. Biar lebih abdol gitu kan. Ada yang B, C, cuman A yang paling abdol. Oke.
Coba kita lihat. Ini tadi kan membahas materi tentang hubungan takdir dengan iman kepada hari akhir. Bahwa iman kepada takdir tidak membuat manusia pasrah, tetapi mendorong untuk berusaha karena setiap amal yang dilakukan di hari akhir. Saat pembelajaran tampak perbedaan kebutuhan belajar siswa. Ada yang lebih cepat memahami materi, ada yang butuh penjelasan dengan contoh nyata. Ada pula yang suka berdiskusi. Untuk menciptakan DBL tadi, maka pendekatan DBL yang dilakukan guru apa? Pak. Itu jawabannya. C, Saya C, Pak. Saya juga C, Pak. Nama Bapak siapa, C, Pak? Pak. C, Pak. Nama Ibu siapa, Bu? Tadi kan katanya saya C, saya B. Ini padahal namanya kayaknya bukan saya C. Namanya bisa jadi Bu Bapak Yuliana. bisa aja. Ya Pak, cocok itu jawabannya C Pak. Nah, kenapa yang C jawabannya cocok? Diferensiasi, Pak. Di mana diferensiasinya di sini? Itu ada yang sebagian minta disuruh baca, yang refleksi pribadi, terus sebagian lain menyajikan analisis. Berbeda. Iya, jadi Jadi, sesuai minat. Jadi kalau kita lihat di situ refleksi apanya diferensiasinya itu adalah guru meminta siswa nonton berita tentang bencana alam. Kemudian refleksi pribadi mereka terhadap apa yang mereka tonton. Kemudian ada lagi yang menyajikan analisis dalam diskusi kelas. Artinya ada yang tidak melakukan refleksi pribadi tetapi menyajikan analisis. Berarti mereka dikelompokkan secara berbeda. Nah, kalau yang nomor 1 ini kan dibagi kelompoknya. Kemudian sebagian membaca ayat, sebagian lain menuliskan contoh. Sementara dalam DBL tadi dia harus berdiferensiasi. Kan gitu. Kemampuan dan minatnya. Nah, maka kemudian jawaban yang paling benar itu adalah jawaban C. Oke, next yang berikutnya. Salah. Untuk menyelesaikan hubungan sosial. Apa kira-kira jawabannya? A. Kalau saya Pak E. Kalau saya E, Pak. A, Pak. E. Kalau di situ ada Google Slide ya Pak. A. Pokoknya kalau dia ndak A pasti B. Kalau ndak B A, Pak. pasti C. Kalau ndak C pasti D. Kalau ndak pasti E. Nggak mungkin Tapi F. sepertinya A tuh Pak. Oke, kalau begitu coba kita lihat. Ini Bu Yuni kan merencanakan materi ajar tentang akhlakul karimah gotong royong. Iya. Guru ingin agar siswanya mengalami langsung pentingnya kolaborasi untuk menyelesaikan masalah sebuah proyek ini ya. Mengalami langsung pentingnya kolaborasi. Udah. Proyek sosial di lingkungan sekitar. Dalam perencanaannya, guru menggunakan pendekatan TPEC sebagai landasan utama. Mana alur perencanaan kegiatan yang paling logis dalam TPEC tadi? Kalau ini, guru meminta siswa presentasi menggunakan kelompok Google Slide tentang contoh-contoh gotong royong di Indonesia. Dan kalau ini kira-kira anak-anak itu mengalami langsung enggak nih? Enggak, cuma menjelaskan.
Saya Oke. B, Pak. Contohnya. Oke, yang tadi pilihannya A, nggak usah milih A lagi ya. Ya. Kemudian guru mengajak siswa menonton video dokumenter tentang kegiatan gotong royong. Kemudian siswa berdiskusi menentukan pesan moral. Orang ini kira-kira mengalami langsung enggak pentingnya kolaborasi itu? Tidak. Ya, yang ketiga, guru memfasilitasi diskusi panel, di mana siswa dapat berbagi cerita tentang pengalaman gotong royong dan merekam diskusi tersebut sebagai podcast kelas. Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini karena di sini tidak melibatkan kolaborasi. Kemudian guru menugaskan siswa dalam kelompok merencanakan sebuah acara amal dan mengumpulkan data sebelum kebutuhan menggelar permulaan secara bersama-sama. Kira-kira betul? Salah. Oke, kalau begitu, guru meminta siswa untuk berkolaborasi. Ngapain? Menggunakan platform daring untuk merancang organisasi kegiatannya apa? Donasi buku. Kemudian setiap langkah perencanaan dan pembagian tugas diatur dan dokumentasikan di platform tersebut. Berarti ada teknologinya, TPACK-nya. Oke, maka jawabannya adalah E. Kolaborasinya ada dokumentasinya, jadi yang Oke, soal nomor 4. juga mampu menganalisis situasi menggunakan sesuai prinsip solusi yang adil. Guru menyiapkan aktivitas diskusi kasus, kajian teks dokumen dan hadis terkait hal rakyat, simulasi pengambilan keputusan serta refleksi diri atas sikap sebagai berdasarkan adalah guru Sudah selesai? belum hadis terkait hal rakyat, kemudian menulis esai individu yang membandingkan beberapa kasus pelanggaran hak rakyat. Mendukung pembelajaran Guru memberikan ceramah pendapat tentang guru membahas mengenai satu kasus. Sudah ada yang menemukan jawabannya? Sudah. Oke, apa jawabannya? D. Coba kita lihat. Ibu Sari mengajar mata pelajaran PAI di kelas 10 SMA. Menerapkan pembelajaran namanya deep learning. Nah, ini kata kuncinya ya. Deep learning. Materinya tentang hak-hak rakyat dalam perspektif Islam. Kemudian kasusnya apa? Di sebuah desa sebagian warga merasa hak-hak mereka diabaikan karena perbedaan pandangan politik. Beberapa warga mulai menyampaikan keluhan melalui berbagai saluran. Sementara pemimpin desa cenderung mengabaikan aspirasi. Guru ingin siswa tidak hanya memahami hak-hak rakyat secara teori, tetapi juga mampu menganalisis situasi, mengevaluasi tindakan yang sesuai dengan prinsip Islam dan merancang solusi yang adil. Guru menyiapkan aktivitas diskusi kasus, kajian teks Al-Quran dan hadis terkait hak-hak rakyat, simulasi pengambilan keputusan, serta refleksi diri atas sikap sebagai warga yang adil. Berdasarkan kasus di atas ini, maka yang pertama, kalau dia tadi kata kuncinya deep learning, meminta siswa membaca teks,
Al-Quran dan hadis terkait hak-hak rakyat, kemudian menulis esai individu yang membandingkan beberapa kasus pelanggaran hak rakyat dalam sejarah Islam, termasuk refleksi pribadi tentang sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kenapa ini tidak mengadopsi namanya deep learning? Kenapa? Oke. Apa itu? Kalau yang deep learning tadi apa dia? Mindful, Joyful. Meaningful sama joyful. sama Joyful. joyful. Bukan Saiful ya? Ya. Ada Saiful di situ. Kalau begitu, mindfulnya mana? Mindfulnya. Selesai tuh, kok sana gelas. Mindfulnya mana? Masuk kaki nggak boleh. Dosa, saudara. Baca teks Al-Quran. Baca teks Al-Quran. Itu Ya. mindful. Ya. Kalau meaningfulnya? Meaningfulnya Metodenya ya berarti. studi kasus. Kasusnya Menulis berarti esai. Nulis esai bukan Pak. Menulis esai. Bantuan Kemudian kalau joyfulnya? Joyfulnya Refleksi pribadi dalam kehidupan refleksi sehari-hari. pribadi. body itu apa? Kira sudah ada mindfulnya semua di situ? menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari berarti yang mana ya? Refleksi. Oke, coba kita lihat. Mindfulnya itu agak sedikit membingungkan kita di mana mindfulnya. Karena kan berdasarkan kesadaran anak-anak bahwa dia terlibat langsung dalam apa yang ingin dilakukan. Oke, kemudian guru menayangkan video dokumenter tentang pelanggaran hak rakyat di berbagai negara dalam dan konteks Islam. Kemudian meminta siswa menulis refleksi individu, membandingkan kasus dengan prinsip Islam, mendiskusikannya dalam sesi tanya jawab terbuka di kelas. Kira-kira mindfulnya ada? Menonton video dokumenter bukan Pak? Mindful. Tuh, Menulis refleksi Nulis individu. refleksi individu. Menulis Pak, refleksi individu. refleksi individu itu mindful atau meaningful atau joyful? Mindful. Joyful, Pak. Joyful. Apa itu? Mindful. Refleksi joyful. Kalau dia menulis refleksi. Mindful. Joyful. Pak. Joyful learning. Mindful. Joyful learning, Pak. Mana? Joyful. Joyful. Joyful itu berarti Joyful dia learning. enjoy ya. Menikmati pembelajaran itu. Iya dengan refleksi. Nah, solusinya ada di sana. Kira-kira ada solusinya? Enggak? Dulu, Pak. Ada solusinya? Ada. Belum. Langsung kabel. Kan didiskusikan, kemudian tanya jawab. Solusinya ada? Ada. Ada tanya jawab. Solusinya ada enggak? Ada. Ada. Diskusi. Ada. Hanya Diskusi, tanya jawab. Diskusi jawab. Nah, solusinya ada? Belum ada, baru membandingkan itu mah. Oke, kemudian guru menyampaikan ceramah mendalam tentang hak rakyat dalam perspektif Islam, menjelaskan berbagai contoh pelanggaran hingga dulu sampai sekarang, kemudian membuat catatan analisis dan menulis tanggapan kritis terhadap tindakan pemimpin desa dalam kasus yang diberikan. Sementara tadi disuruh di situ adalah aktivitas studi kasusnya itu terhadap teks Al-Quran dan hadis. Kira-kira ada di sini? Tidak. Oke. Ada. Kemudian guru membagi siswa ke dalam kelompok.
Sudah? Kemudian Ada. masing-masing menganalisis satu kasus berbeda Ya. terkait hak rakyat. Kalau dia kasus berbeda, berarti anak itu memilih kasus yang mana? Kasus yang sesuai dengan bacaan dia. Kan gitu. Ya kan? Iya. Nah, Ya. kemudian baru kemudian dikaitkannya dengan ayat dan Ya, dan hadis. Hadis. Lantas apa? Lalu mereka presentasi Suaranya serta timbul diskusi tenggelam. antar kelompok untuk merumuskan merumuskan rekomendasi solusi sesuai prinsip Islam. Islam. Karena tadi di atas ini katanya harus sesuai dengan prinsip Islam. Nah, Kelihatan. kira-kira ini sudah termasuk deep Ya. learning? Ya, sudah. Nah, maka jawabannya itu adalah D. D ya, jawabannya dodol ya. Oke. Next, yang kelima. Ekonomi, seorang Islam berkata, apakah saya mungkin investasi riba? Bunga setiap bulan bersama dengan riba atau tidak? Terus menjadi karena menggunakan Konsep riba adalah apa Islam bisa menemukan pemahaman dan aktivitas berhubungan Bani Israel dengan pendekatan tersebut adalah tentang riba, lalu meminta siswa membuat ringkasan singkat atau memperkuat hafalan. Bisa menonton halaman tentang batik bunga. C. Mengajak siswa. Oke, berarti udah ada jawabannya ya? Ya. Oke, kalau begitu di sini membahas konsep riba dalam ekonomi Islam. Pak, keluarga saya pakai cicilan mobil dan asuransi di bank. Ada bunga setiap bulan. Itu sama dengan riba atau tidak? Nah, kelas menjadi ramai karena berbagai siswa punya pengalaman serupa. Guru ingin menggunakan model berbasis pelayanan bimbingan konseling agar siswa bisa menemukan pemahaman yang relevan dengan kondisi mereka. Kemudian langkah-langkah aktivitas guru PAI yang sesuai dengan pendekatannya Pak, menyajikan ayat dan hadis tentang riba, lalu meminta siswa membuat ringkasan singkat untuk memperkuat hafalan. Cocok? Oke, meminta siswa menonton tayangan tentang praktik bunga bank, kemudian menuliskan pesan moral yang bisa diambil. Kemudian mengajak siswa menceritakan pengalaman atau kasus nyata terkait cicilan atau pinjaman, lalu mendiskusikannya bersama menentukan pandangan Islam. Ya, Pak. Betul. Oke, berarti jawabannya adalah C. Karena berhubungan dengan konseling. Oke, yang terakhir adalah nih Bapak Tono. Bapak Tono, baca dulu. Mengamati bahwa gerakan Bapak Tono setiap 5 jam. Oh, bayang ya tulisannya. Yang lain apakah berbayang? Enggak. Bayang, Pak. Enggak. Mungkin jaringannya, Pak. Tidak, Pak. Kayaknya itu Pak B deh. Kayaknya. Itu jawabannya B, tapi entahlah. Kalau udah kayaknya udah betul itu kayaknya. Kayaknya Pak. Kayaknya. Oke. Karena kalau udah cerita kayaknya itu ya kayaknya betul. Nah, kan gitu. Oke lah, Bapak Tono setiap hari mengajar di SMA. Tanah luas yang jauh dari perkotaan. Dia mengamati bahwa beberapa siswa tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas belajar, seperti buku, alat tulis, dan ruang belajar yang nyaman. Guru ingin mengajarkan materi hak-hak rakyat, hak atas kesejahteraan dalam perspektif Islam. Selama ini materi yang disampaikan hanya menekankan zakat dan sedekah, sehingga kurang relevan dengan kondisi siswa sekarang. Kondisinya apa tadi? Fasilitas yang kurang, buku yang ada, alat tulis, ruang belajar yang nyaman, sehingga kurang relevan dengan kondisi siswa. Guru ingin menciptakan suasana belajar yang inklusif dan akomodatif bagi seluruh siswa, termasuk ABK. Aktivitas guru yang paling tepat adalah
Satu, guru menjelaskan materi secara lengkap, kemudian meminta siswa menyalin poin-poin penting sesuai kemampuan mereka. Cocok? Tidak. Oke. Kemudian guru mengaitkan hak atas kesejahteraan dengan kondisi nyata di kelas, lalu membagi siswa ke dalam kelompok untuk mendiskusikan solusi yang bisa dilakukan dengan tugas disesuaikan kemampuan masing-masing siswa. Cocok? Cocok, Pak. Iya, Pak. Di mana cocoknya? Mengaitkan. Membagikan Sesuai siswa dalam kemampuan. kelompok Kemampuan siswa, Pak. sesuai kemampuan masing-masing siswa. Kemampuan masing-masing siswa, Pak. Makanya di situ ada kondisinya, kondisi nyata, lantas, kemudian ada kelompok, ada solusinya apa, kemudian ada kemampuan masing-masing. Karena apa yang disebut dengan suasana belajar yang inklusif tadi, kemampuan anak-anak itu berbeda. Jadi jangan disamaratakan. Nah, salah satu yang lainnya adalah setiap pembelajaran ujungnya kalau kita amati dari berbagai contoh soal tadi harus ada solusinya. Oh, iya, Pak. Ya kan? Itu dari hasil beberapa jawaban kita tadi. Nah, karena sekarang sudah jam 12.22, maka sudah lewat dari waktunya. Sudah ada yang ngambil foto nggak tadi nih? Halo? Nanti Ya. saya kirim. Ada kayaknya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ada. Sudah. Oh, ada. Pakai laptop ambil foto. Sudah ada yang ngambil foto? Sudah, Ya, Pak. sudah, Pak. Iya, Oke, kalau sudah ada, tolong nanti dikirimkan ke grup kita. Jadi biar karena itu adalah laporan pertemuan kita pada hari ini. Mana Baik, tahu Pak. kita tak bertemu lagi, nah itulah sisa-sisa pertemuan kita pada hari ini. Jangan gitu. Maksudnya mana tahu tidak bertemu lagi di kelas yang sama, karena mungkin nanti kan besok atau nanti itu dosennya udah beda gitu loh. Masih ada, Kan- Pak. Gimana? Masih ada pertemuan. Pertemuan ibu bapak itu sampai kapan ya? Sampai 30 kalau tidak salah kan? Ya, Pak. Ya, Ya, 30. tanggal 30. Makanya maksudnya kan saya kemungkinan nggak bertemu lagi di kelas ibu bapak gitu loh. Iya. Nah, makanya kalau misalkan ada dokumentasinya, itulah bukti kita pernah bertemu dan berpisah di Ya lain mau waktu. ya Bapak jumpa dengan kelas 3 akidah akhlak lagi. Nah, kalau Hari Senin, Pak. kalau ibu bapak bertemu saya di mana saja, disapa saja, insya Allah akan saya sapa balik, ya. Pak, bisa di-share nanti materinya, Pak. Materinya, rekamannya juga akan di-share ke Google Drive ibu bapak nanti, itu akan diteruskan oleh Ibu Kapolri. Nanti beliau konversi YouTube-nya, semua bahan YouTube-nya, Pak. ajarnya nanti akan di-share di Google Drive ibu bapak. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Absennya tadi sudah diisi? Sudah, Belum, Pak. Pak. Belum yang bagian akhirnya, Pak. Sebagian belum, Pak. Sudah Kak, Oke. sudah diisi tadi. Mohon absennya diisi karena itu adalah salah satu bukti bahwa ibu bapak sudah mengikuti kegiatan ini. Dan ibu bapak dari LPTK, harapan kami bahwa semua ibu bapak insya Allah lulus dalam PPG batch 4 ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Amin. Jadi kami berharap semuanya sukses dalam kegiatan ini sehingga kemudian doa teraniaya ibu selama ini untuk mendapatkan sedikit tambahan kesejahteraan Amin. itu semakin baik dari tahun ke tahun. Itu doa terbaik kami. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan karena saya itu orangnya sukanya ngomongnya itu ceplos-ceplos ibu bapak dan itu
pembawaan dari lahir. Jadi mohon maaf jangan dimasukkan Takdir, ke Pak. dalam Ulang, Pak. hati. Takdir, Pak ya. Ya, Takdir. itu sudah takdir, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati dan mohon tidak lagi dimasukkan kemanapun, ya. Dibuang saja jauh-jauh. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Pasti Siapa? banyak kekurangan karena kita adalah manusia. Terima kasih. Saya sangat senang bertemu dengan Ibu Bapak meskipun dalam dunia maya dan semoga sukses bagi kita bersama. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup, Pak. Oke. Karena memang yang di bagian timur itu kayaknya kampung tengahnya udah nggak bisa ditoleransi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau bertanyanya di wabarakatuh. luar Absennya. materi ini gimana Pak? Boleh Terima Kasih, Pak. Izin saya pamit Ibu Bapak ya. Ya, Bu. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Jalan hati-hati. Terima kasih, Pak.